pernah saya tawarkan forum debat. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mengajak berdebatan antara yang pro amandemen dan anti amandemen. Kelompok yang pro amandemen tidak berani muncul. Bang Buyung waktu itu Bang Buyung masih hidup. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para penyelenggara Zoom webinar ini, dan juga mereka yang berpartisipasi dalam program ini. Kata kuncinya adalah barang siapa. Karena saya ingat frase barang siapa itu pernah mau diganti oleh seorang sarjana hukum ya. Kalau kita bilang pakar dulu saya. Jadi orang yang berpendidikan hukum sampai tingkat berapalah 2 atau 3 itu mau dia ganti. Tapi saya tidak mengikuti lagi sampai sejauh mana apa itu kelanjutan dari gagasan orang tersebut. Tapi saya dengar dari Bung Taufik tadi bahwa perkataan itu masih ada. Kalau perkataan itu masih ada, memang itu rechterlijk, itu perkataan dalam bahasa Belanda. Jadi satu teks yang sesuai dengan hukum, karena subjek itu bukan semata-mata manusia, tapi bisa juga kelembagaan. Itulah digunakan istilah barang siapa. Jadi kalau barang siapa digunakan itu tidak mesti hanya orang, termasuk kelembagaan. Itu yang digugat. Misalnya Mr. Muhammad Rum pada tahun 60 melalui Pengadilan Jakarta Pusat menggugat dibubarkannya Partai Masyumi oleh Kepres Bung Karno pada bulan Agustus tahun 60 kepada Pengadilan Jakarta Pusat. Lalu yang berikutnya adalah sebenarnya kalau ada pengadilan negeri membuat keputusan lalu terhukum naik banding, pada hakikatnya pengadilan tinggi itu mengadili pengadilan negeri untuk soal ini. Pada hakikatnya. Kemudian kalau pengadilan tinggi membuat keputusan yang dianggap merugikan pihak tersangka atau terpidana, maka dia naik ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengadili itu. Jadi karena itu di mana tempat ya kan untuk pengadilan kesalahan sebuah lembaga yang bernama MPR. Itu pengadilan rakyat. Ya kan? Tetapi kan kita tidak mungkin di zaman ini, kan ini bukan zaman Romawi kuno, ada pengadilan rakyat. Itu pengadilan rakyat cukup diwakili oleh pengadilan negeri. Jadi bagaimanapun juga pengadilan negeri berwenang untuk mengadili itu. Misalnya ada kasus ya kan, yang terakhir ini orang menghina Tuhan misalnya kan, ya harus diadili. Tidak memerlukan lagi berabu nawas. Ini kan Tuhan yang dihina. Yang dihina adalah perbuatan orang-orang itu yang merendahkan kepercayaan orang kepada Tuhan. Jadi tidak bisa diabu-nawaskan karena di persoalan Tuhan, lalu nggak bisa diadili. Karena persoalan diputuskan oleh MPR nggak bisa diadili, ya bisa dong diadili. Karena pertama dari segi prosedur perubahan. Prosedur perubahan untuk Undang-Undang Dasar itu tidak dengan model yang dilakukan oleh Amin Rais. Dia harus membuat adendum. Persoalan yang pada waktu itu secara empirik ditolak oleh masyarakat adalah presiden tidak ada masa jabatannya. Karena istilah dapat dipilih kembali itu dimanipulasi menjadi dapat dipilih. Jadi masa jabatan presiden harus dibatasi. Dan itu tidak membongkar konstruksi konstitusi. Tetapi dengan adendum itu tidak dilakukan. Kan ada teknis, ada cara untuk mengubah undang-undang dasar. Tidak seperti itu, tidak sama mengubah konstitusi dengan mengubah peraturan perundangan lainnya.
Yang dia tempuh adalah cara mengubah peraturan perundangan lainnya. Itu nggak bisa. Kalau konstitusi dimanapun mau pakai mazhab Eropa kontinental atau Anglo-Saxon itu mesti adendum. Nah ini mazhab apa yang dia pakai? Itu yang menjadi persoalan. Yang keduanya adalah saya lihat tidak ada kerjasama antara pimpinan MPR dengan Sekretariat Jenderal. Seharusnya yang memberi nomor itu Sekretariat Jenderal. Menjadi persoalan kenapa nggak diminta? Apakah memang suatu ketetapan itu nggak perlu nomor? Nggak bisa. Itu harus nomor. Dari zaman Hindia Belanda, zaman VOC, verklaring yang mereka keluarkan ada nomornya. Ini harus ada nomornya. Ini nomornya apa? Kan nggak bisa begitu saja. Nah itu berarti tidak ada kerjasama antara pimpinan MPR dengan Sekretariat Jenderal. Yang keduanya adalah pelaporan kepada lembaga negara, penempatan dalam lembaga negara itu adalah asas pemberlakuan hukum. Jadi karena ini belum ada tempatnya di lembaga negara, sebenarnya Undang-Undang 45 itu berlaku. Yang asli. Yang asli itu berlaku. Undang-Undang Ketok Magic atau diistilahkan Undang-Undang palsu ini berlaku oleh kekuatan politik. Sebagaimana juga putusan MA 44 tentang pembatalan keterpilihan Jokowi dan Ma'ruf Amin itu tidak berlaku oleh kekuatan politik, tidak diberlakukan oleh kekuatan politik, tapi secara hukum itu tetap satu dokumen sah dan sudah dipublish melalui internet. Saya tidak tahu ketentuannya apakah keputusan Mahkamah Agung itu harus didaftar dalam lembaran negara. Saya kira mereka daftar dalam lembaran negara karena itu mereka mengerti hukum. Kalau ada ditempatkan dalam lembaran negara itu berlaku, nggak bisa nggak. Misalnya begini, barang siapa melanggar aturan lalu lintas, lampu lalu lintas diseruduk saja, dia akan kena denda sekian rupiah. Ada dalam peraturan gubernur atau peraturan daerah atau SK gubernur itu mesti ditempatkan dalam lembaran daerah namanya. Kalau sudah ditempatkan dalam lembaran daerah, misalnya ada sebuah lembaga pakai mobil konvoy nabrak itu lampu lalu lintas, ya lembaga itu diadili. Tentunya ada wakilnya yang hadir di pengadilan, tapi lembaga itu yang digugat. Itu termasuk dalam kategori barang siapa. Begitu. Kecuali dikatakan siapa saja, karena kata siapa itu merujuk kepada manusia. Siapa saja yang melanggar, ini kan dikatakan barang siapa. Jadi beda dengan siapa saja. Di dalam KUHP kalimatnya adalah barang siapa, bukan siapa saja. Jadi kalau barang siapa termasuk kelembagaan bisa diadili. Begitu. Sekarang bagaimana mahstat negara kekuasaan berlangsung? Kita melihat dari kasus perubahan Undang-Undang Dasar 45 sebanyak 4 kali. Itu tidak ada di dalam lembaran negara. Ketika itu didaftar zaman Hidayat Nur Wahid, itu kan dia baru 2004. Sedangkan mereka menyelesaikan Ketok Magic berakhir pada 2002. Selama 2 tahun itu ngapain aja? Harusnya pimpinan MPR itu mengecek. Dan sebenarnya nggak perlu ngecek, sekjen aktif Pak ini belum, ini nomor sekian Pak, ini nomor sekian. Tapi pimpinan Sekretariat Jenderal itu tidak menawarkan nomor. Kemudian Sekretariat Jenderal itu juga tidak menawarkan untuk melaporkan ke lembaran negara. Itu yang saya sangat aneh. Apakah tindakan dari Sekretariat Jenderal itu politik? Apa administrasi? Menurut saya politik. Kalau administrasi, kalau gitu peraturan perundangan yang lain juga dia tidak daftar, Bang. Dia tidak kasih nomor, dong. Ya kan, dia kasih nomor kan Sekretariat Jenderal. Itu tidak kasih nomor. Jadi ini bisa jadi persoalan politik. Jadi gerakan dari Amin Rais itu secara politik bisa disimpulkan tidak sinkron dengan fungsi administrasi Sekretariat Jenderalnya. Itu yang terjadi. Malapetaka Undang-Undang Dasar 45 palsu ini, malapetakannya di situ. Dari awal tidak ada kerjasama.
kerjasama yang rapi itu dari pimpinan fraksi. Hebat ya, nggak ada berbeda. Termasuk mengosongkan pasal 4. Mereka sepakat, itu saya tidak mengerti. Bab 4. Mengosongkan bab 4. Nah itu harus dicek. Kalau bab 4 kosong, berarti kita harus dicari di dalam bab 3 itu pasal terakhirnya pasal berapa. Kemudian di dalam bab 5 pasal awalnya itu pasal berapa. Itu kita cari di situ. Nah di situ akan terlihat memang ini acak-acakan. Ini undang-undang dasar dia bikin nggak sesuai dengan prinsip-prinsip legal drafting, nggak ada. Jadi ini semau-maunya dibuat. Pokoknya yang penting ada pasar bebas, gitu kan? Yang penting ada pasar bebas. Karena lihat fokusnya apa? Ada pilpres, ada pilkada, ada pasar bebas. Itu yang dijadikan fokus oleh mereka, yang lainnya nggak penting. Nah karena ini sepertinya seolah-olah ini pesanan, maka si pemesan kan itu nggak mengerti hukum. Bisa saja dia cuma sekolah manajemen, bon A, bon B, memegang buku. Mana dia ngerti? Kan banyak sekarang orang-orang memegang buku, memimpin negara ini. Dia mana ngerti hukum? Dia nggak ngerti si tukang pegang buku itu. Dia cuma mesen aja. Kalau bisa, ini nanti ada pasar bebasnya ya. Kalau gitu. Kalau bisa ada demokrasi ekonominya. Itu salah. Dalam arti mereka harus memberi penjelasan untuk istilah-istilah seperti ini. Mereka tidak mengganggu penjelasan. Dan penjelasan itu tetap berduduk di dalam lembaran negara, di samping pembukaan. Jadi dalam lembaran negara yang ada pembukaan Undang-Undang 45, kemudian penjelasan Undang-Undang 45, batang tubuh tidak ada. Tetapi yang lengkap itu nanti di dalam Berita Negara tahun 46 mengenai putusan dari PPKI itu lengkap, itu dia semuanya ada. Tapi kalau yang terbaru ini setidaknya tahun 2004 itu yang ada penjelasan dan mukadimah pembukaan. Mereka tidak buat penjelasan, nggak boleh. Istilah-istilah apalagi istilah yang dimengerti hanya kalangan terbatas. Oleh kalangan pebisnis kagak punya modal, oleh kalangan bisnis yang modalnya akses. Kalau zaman dulu, zaman tahun 50 disebut pedagang akten tas, karena yang dia bawa cuma akten tas aja. Istilah sekarang ransel atau apa yang dia bawa ke sana kemari, kantor pun nggak punya. Ini orang-orang yang memberi masukan, saya sangka, kepada para MPR ini. Jadi dia itu tidak punya sikap histelok, tidak ada jiwa hukumnya. Karena dalam dia bisnis sehari-hari juga nggak pakai hukum kok. Bagaimana? Ya kan? Ini kita harus mencari dasar di mana terjadinya kecelakaan ini. Kecelakaan ini terjadi adalah pimpinan MPR tidak mengerti legal drafting. Sekjen DPR sengaja tidak sengaja tidak membantu pimpinan MPR. Itu yang bisa saya katakan. Ini terjadi ini. Sehingga sebenarnya kalau kita merujuk pada asas pemberlakuan hukum, ini nggak bisa berlaku. Ini diberlakukan oleh apa? Oleh kekuatan politik. Sekarang semua begitu. Semua begitu. Orang merasa lebih tinggi dari hukum. Ya, itu bagaimana dengan nasib dari putusan 44 Mahkamah Agung, kan itu harusnya berlaku. Secara hukum itu udah satu ketentuan hukum kok, dan sudah berlaku, tapi tidak diberlakukan secara politik, tidak berjalan itu, sehingga seolah-olah lembaga KPU bisa menantang-nantang Mahkamah Agung. Ini persoalan kita. Nah, oleh karena itu saya kira kalau ditanya apakah pengadilan negeri itu berwenang, karena ada barang siapa itu. Siapa saja bisa diseret ke pengadilan kalau merugikan kepentingan orang ramai. Ini kan merugikan kepentingan orang ramai. Kita nggak punya pegangan. Apa pegangan kita? Nggak. Lantas undang-undang, peraturan perundangan yang diturunkan dengan merujuk undang-undang palsu, itu jadi palsu semua. Menjadi palsu semua. Jadinya nggak bisa juga dipegang seluruh peraturan perundangan yang dilahirkan dengan merujuk kepada Undang-Undang Dasar 45 yang palsu. Ini persoalan kita serius, ini persoalan hukum, inilah yang mendasar. Yang mekanisme kemasyarakatan berlangsung atau diatur oleh
bukan undang-undang, tapi diatur oleh politik. Dari sejak 2002, ya kan, sampai sekarang ini, itu yang atur adalah mekanisme politik. Nah, celakanya itu nggak bisa dipegang. Kalau mekanisme politik tergantung orang-orangnya. Kita nggak bisa memegang. Kalau hukum bisa kita pegang. Misalnya begini, zaman Pak Soeharto, dia membuat Reperita, rencana pembangunan 5 tahun. Kemudian Bappenas melakukan breakdown setiap tahun anggaran. Dibuatlah rencana pembangunan, rencana APBN tahun sekian. Itu Bappenas. Lalu di-oke oleh pemerintah, oleh presiden, dihantar ke DPR untuk disahkan atau untuk dikoreksi oleh DPR. Jadi kalau kita lihat, loh, kenapa Pak Harto membangun jembatan di kota Anu sepanjang Anu, itu bisa kita soal. Karena pada waktu itu tugas daripada DPR adalah menyoal kebijakan pengeluaran uang. Kita tidak ikut mengeluarkan uang kayak sekarang. Kagak ada, bokek dah anggota DPR zaman dulu. Saya naik bus kok. Saya naik bus itu 10 tahun jadi anggota DPR, saya naik bus. Sayuti Malik juga naik bus, kok banyak yang naik bus. Kita bokek berat. Itu zaman ya. Kenapa tidak diselesaikan masalah-masalah seperti ini? Apa rujukan kita untuk pindah ibu kota? Kan nggak ada rujukan hukumnya. Ya kan, dipidatoni. Iya, dipidatoni, ibu kota mau pindah. Kok kagak jadi pindah, kagak dipidatoni? Itu yang bisa heran. Mestinya kan nggak jadi pindah juga dipidatoni. Ini nggak dipidatoni, kapan dipidatoni? Ya kan, tahu-tahu pada hilang aja. Perancang pindah ibu kota pada hilang. Semuanya itu terjadi. Juga kereta api cepat, ya kan, tujuannya makin pendek, ya kan, dari Bandung sekarang tinggal Cikarang doang. Nah, Cikarang kita ngapain naik kereta api cepat, naik sepeda juga nyampe, ya kan. Ini yang nggak ada pegangan. Kalau zaman Pak Harto, untuk perbandingan, kita tidak memuja Pak Harto sebagai perbandingan, itu dia mesti ada rujukannya. Misalnya dia memperluas daerah di Bandung, katakanlah di daerah Bandung Timur barangkali, ya kan, yang diperluas itu rencana daerah dirumuskan oleh Bapeda. Bapeda tidak boleh menyimpang dari Bappenas. Bappenas tidak boleh menyimpang dari Reperita. Begitu. Nah, sekarang nggak ada. Bappenas juga kagak tahu ada jalan layang ke sono kemari, ya kan? Nggak tahu sampai sekarang apa kalong-kalong kelelawar pada hilang, dia takut kepentok. Dulu yang indah kalau sore hari kan kita ngeliat kelelawar, kalong-kalong kan? Iya. Kalong-kalong karena pada minggir, dia takut kepentok jalan layang. Yang ada tinggal di pesisir. Iya. Tapi di pesisir nggak, Tanjung Priok udah penuh dengan jalan layang. Iya. Kepentok juga dia. Akhirnya cuma di Pulau Seribu main itu. Nah, ini jadi artinya ini kan menyangkut kepentingan umum. Untuk menyangkut kepentingan umum nggak bisa kekuasaan negara diatur tanpa undang-undang dasar. Ini tanpa undang-undang dasar secara hukum nggak ada, karena nggak ada dalam lembaran negara. Nggak ada dalam lembaran negara itu. Sama sekali nggak ada, dan ini nggak terjadi di dalam sejarah. Sejak Hammurabi abad ke-18 sebelum Masehi, asas pemberlakuan itu sudah ada. Jadi ketika dia membuat hukum Hammurabi itu dalam 17 tablet, 17 prasasti ditempatkan di bukit-bukit Persia Utara, itu dianggap seluruh orang Babylon itu sudah tahu. Nggak bisa nggak tahu, nggak bisa kalau ditangkap. Misalnya hukumnya begini ya, salah satu bunyi hukum Hammurabi. Jikalau istri engkau malam hari tidak mau engkau ajak bersetubuh, paginya engkau bawa dia ke tepi sungai Efrat atau Tigris, engkau cemplungin dia. Gitu. Yeah. Jadi si laki yang nggak tega nyemplungin bininya nggak bisa bilang saya belum tahu tuh ada hukum, nggak bisa, karena udah asas pemberlakuan udah berjalan, udah ada dipasang di Persia Utara, bukan di kolong tempat tidur Hammurabi.
ditaruhnya di situ. Ini asas pemberlakuan hukum sudah ada, harus ditaati, harus dilaksanakan. Sehingga kita lihat pagi hari di tepi Sungai Tigris dan Efrat orang pada rame, bahkan ada yang kagak keburu sarapan, mau lihat ada perempuan mana lagi yang bakal dicempluknya kan gitu. Rame orang pada jongkok gitu kan. Jadi ini perlunya, dia tidak ada, nggak bisa, harus ada asas pemberlakuan hukum. Maka seperti ketentuan DPR, kalau presiden nggak naikkan dalam 30 hari itu undang-undang dianggap berlaku, nggak bisa. Asas pemberlakuan undang-undang harus ditempatkan dalam lembaran negara. Nggak bisa. Kenapa putusan-putusan mengenai persoalan terbatas dan sebagainya diumumkan dalam berita negara? Harus loh. Kalau dari mana kita tahu dia itu badan hukum? Jadi pada intinya semua pengadilan berwenang. Bahkan perbuatan melanggar hukum itu banyak ditampung di dalam teks hukum, tapi sebanyak apapun yang ditampung dalam teks hukum, lebih banyak lagi yang tidak ditampung. Tetapi itu bukan berarti itu tidak bisa diadili. Disitulah imajin kreativitas dari para pakar ahli hukum yang bertugas di pengadilan. Dia ini ada masalah ini, bagaimana? Ya kan, kasus layangan putus, hajar mata ibu-ibu lagi liwat, kena arku layangan, bambunya kena kecolok tak. Ini pidananya kagak ada nih, kita ngurus layangan, kagak bisa, nggak bisa dibilang mana pidananya. Bawa ke pengadilan dulu. Apakah orang itu sengaja mutus layangannya putus, colok mata tuh ibu atau enggak? Ya, pengadilan yang mengurus, nggak bilang pengadilan nggak bisa mengatakan nggak berbeda. Kita ini kagak ngurusin layangan, itu kan persoalan anak kecil. Kita ini udah ada umur, nggak bisa ngomong begitu dia. Tetap diadilin itu. Apalagi ini masalah apa namanya yang menyangkut kehidupan rakyat Indonesia. Itu harus jelas. Kita ini sekarang nggak punya undang-undang dasar. Bagaimana? Sama juga partai nggak punya anggaran dasar, ya kan? Anggaran dasar partai orang masih ada, tapi wallahu alam apa di Lombok enggak gitu ya. Paling enggak kan di dalam anggaran dasar partai atau ormas ada pasal yang mengatur tentang uang iuran anggota. Tapi apa dikutip tuh uang iuran anggota? Tidak. Misalnya gitu. Jadi karena itu saya kira kita bismillah saja, ya kan. Langkah sudah dihayun, orang juga sudah banyak tahu mengenai bahwa undang-undang palsu itu diajukan, diperkarakan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena mengandung indikasi pemakaian judul itu dipalsukan, ya kan. Judulnya adalah apa namanya Undang-Undang Dasar 45, tapi isinya tidak. Karena antara lain aja yang mencolok bab 4-nya kosong. Itu termasuk pemalsuan memang. Misalnya saya ngerokok merek tertentu, saya nggak sebut deh ya. Kalau saya beli rokok merek tersebut kan isinya harus begitu, harus sama. Kalau nggak kan ini pemalsuan, kan begitu ya. Jadi saya kira dari saya sebagai pengantar itu saja dulu ya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara dan saudari-saudari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Pernah saya tawarkan forum debat. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mengajak berdebatan antara yang pro amandemen dan anti amandemen. Kelompok yang pro amandemen tidak berani muncul. Bang Buyung waktu itu, Bang Buyung masih hidup. Nah, silahkan saya persilakan waktu Pak Ridwan untuk bisa memberikan pendapat-pendapat undang-undang ketok begitu istilahnya. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para penyelenggara Zoom webinar ini dan juga mereka yang berpartisipasi dalam program ini. Kata kuncinya adalah barang siapa. Karena saya ingat frase barang siapa itu pernah
mau diganti oleh seorang sarjana hukum ya. Kalau kita bilang pakar susah ya. Jadi orang yang berpendidikan hukum sampai tingkat berapalah 2 atau 3 itu mau dia ganti. Tapi saya tidak mengikuti lagi sampai sejauh mana apa itu kelanjutan dari gagasan orang tersebut. Tapi saya dengar dari Bung Taufik tadi bahwa perkataan itu masih ada. Kalau perkataan itu masih ada, memang itu rechterlijk, itu perkataan dalam bahasa Belanda. Jadi satu teks yang sesuai dengan hukum, karena subjek itu bukan semata-mata manusia, tapi bisa juga kelembagaan. Itulah digunakan istilah barang siapa. Jadi kalau barang siapa digunakan itu tidak mesti hanya orang, termasuk kelembagaan. Itu yang digugat. Misalnya Mr. Muhammad Rum pada tahun 60 melalui Pengadilan Jakarta Pusat menggugat dibubarkannya Partai Masyumi oleh Kepres Bung Karno pada bulan Agustus tahun 60 kepada Pengadilan Jakarta Pusat. Lalu yang berikutnya adalah sebenarnya kalau ada pengadilan negeri membuat keputusan lalu terhukum naik banding, pada hakikatnya pengadilan tinggi itu mengadili pengadilan negeri untuk soal ini. Betul. Pada hakikatnya. Kemudian kalau pengadilan tinggi membuat keputusan yang dianggap merugikan pihak tersangka atau terpidana, maka dia naik ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengadili itu. Nah, jadi karena itu di mana tempat, ya kan, untuk pengadilan kesalahan sebuah lembaga yang bernama MPR? Itu pengadilan rakyat, ya kan. Tetapi kan kita tidak mungkin di zaman ini, kan ini bukan zaman Romawi kuno, ada pengadilan rakyat. Itu pengadilan rakyat cukup diwakili oleh pengadilan negeri. Jadi bagaimanapun juga pengadilan negeri berwenang untuk mengadili itu. Misalnya ada kasus, ya kan, yang terakhir ini orang menghina Tuhan misalnya kan, ya harus diadili. Tidak memerlukan lagi berabu nawas. Ini kan Tuhan yang dihina. Yang dihina adalah perbuatan orang-orang itu yang merendahkan kepercayaan orang kepada Tuhan. Jadi tidak bisa diabu nawaskan karena ini persoalan Tuhan, lalu nggak bisa diadili. Karena ini persoalan diputuskan oleh MPR, nggak bisa diadili. Ya bisa dong diadili. Karena pertama dari segi prosedur perubahan. Prosedur perubahan untuk Undang-Undang Dasar itu tidak dengan model yang dilakukan oleh Amin Rais. Dia harus membuat adendum. Persoalan yang pada waktu itu secara empirik ditolak oleh masyarakat adalah presiden tidak ada masa jabatannya. Karena istilah dapat dipilih kembali itu dimanipulasi menjadi dapat dipilih. Jadi masa jabatan presiden harus dibatasi. Dan itu tidak membongkar konstruksi konstitusi. Tetapi dengan adendum itu tidak dilakukan. Kan ada teknis, ada cara untuk mengubah undang-undang dasar. Tidak seperti itu, tidak sama mengubah konstitusi dengan mengubah peraturan perundangan lainnya. Yang dia tempuh adalah cara mengubah peraturan perundangan lainnya. Itu nggak bisa. Kalau konstitusi dimanapun mau pakai mazhab Eropa kontinental atau Anglo-Saxon itu mesti adendum. Nah ini mazhab apa yang dia pakai? Itu yang menjadi persoalan. Yang keduanya adalah saya lihat tidak ada kerjasama antara pimpinan MPR dengan Sekretariat Jenderal. Seharusnya yang memberi nomor itu Sekretariat Jenderal. Menjadi persoalan kenapa nggak diminta? Apakah memang suatu ketetapan itu nggak perlu nomor? Nggak bisa. Itu harus nomor. Dari zaman Hindia Belanda, zaman VOC, verklaring yang mereka keluarkan ada nomornya.
Ini harus ada nomornya. Ini nomornya apa? Kan nggak bisa begitu saja. Nah, itu berarti tidak ada kerjasama antara pimpinan MPR dengan Sekretariat Jenderal. Yang keduanya adalah pelaporan kepada lembaga negara, penempatan dalam lembaga negara itu adalah asas pemberlakuan hukum. Jadi karena ini belum ada tempatnya di lembaga negara, sebenarnya Undang-Undang 45 itu berlaku. Yang asli. Yang asli itu berlaku. Undang-Undang ketok magic atau diistilahkan undang-undang palsu ini berlaku oleh kekuatan politik. Sebagaimana juga putusan MA 44 tentang pembatalan keterpilihan Jokowi dan Ma'ruf Amin itu tidak berlaku oleh kekuatan politik, tidak diberlakukan oleh kekuatan politik, tapi secara hukum itu tetap satu dokumen sah dan sudah dipublish melalui internet. Saya tidak tahu ketentuannya apakah keputusan Mahkamah Agung itu harus didaftar dalam lembaran negara. Saya kira mereka daftar dalam lembaran negara karena itu mereka mengerti hukum. Kalau ada ditempatkan dalam lembaran negara itu berlaku, nggak bisa nggak. Misalnya begini, barang siapa melanggar aturan lalu lintas, lampu lalu lintas diseruduk saja, dia akan kena denda sekian rupiah. Ada dalam peraturan gubernur atau peraturan daerah atau SK gubernur, itu mesti ditempatkan dalam lembaran daerah namanya. Kalau sudah ditempatkan dalam lembaran daerah, misalnya ada sebuah lembaga pakai mobil konvoy nabrak itu lampu lalu lintas, ya lembaga itu diadili. Tentu dia ada wakilnya yang hadir di pengadilan, tapi lembaga itu yang digugat. Itu termasuk dalam kategori barang siapa. Begitu. Kecuali dikatakan siapa saja, karena kata siapa itu merujuk kepada manusia. Siapa saja yang melanggar, ini kan dikatakan barang siapa. Jadi beda dengan siapa saja. Di dalam KUHP kalimatnya adalah barang siapa, bukan siapa saja. Jadi kalau barang siapa termasuk kelembagaan bisa diadili. Itu. Sekarang bagaimana maksud negara kekuasaan berlangsung? Kita melihat dari kasus perubahan Undang-Undang Dasar 45 sebanyak 4 kali. Itu tidak ada di dalam lembaran negara. Ketika itu didaftar zaman Hidayat Nur Wahid, itu kan dia baru 2004. Sedangkan mereka menyelesaikan ketok magic berakhir pada 2002. Selama 2 tahun itu ngapain aja? Harusnya pimpinan MPR itu mengecek. Dan sebenarnya nggak perlu ngecek, sekjen aktif Pak ini belum, ini nomor sekian Pak, ini nomor sekian. Tapi pimpinan Sekretariat Jenderal itu tidak menawarkan nomor. Kemudian Sekretariat Jenderal itu juga tidak menawarkan untuk melaporkan ke lembaran negara. Itu yang saya sangat aneh. Apakah tindakan dari Sekretariat Jenderal itu politik? Apa administrasi? Menurut saya politik. Kalau administrasi, kalau gitu peraturan perundangan yang lain juga dia tidak daftar dong. Dia tidak kasih nomor dong. Ya kan, dia kasih nomor kan Sekretariat Jenderal. Itu tidak kasih nomor. Jadi ini bisa jadi persoalan politik. Jadi gerakan dari Amin Rais itu secara politik bisa disimpulkan tidak sinkron dengan fungsi administrasi Sekretariat Jenderalnya. Itu yang terjadi. Malapetaka Undang-Undang Dasar 45 palsu ini, malapetakannya di situ. Dari awal tidak ada kerjasama yang rapi itu dari pimpinan fraksi. Hebat ya, nggak ada berbeda. Termasuk mengosongkan pasal 4. Mereka sepakat, itu saya tidak mengerti. Bab 4. Mengosongkan bab 4. Nah, itu harus dicek. Kalau bab 4 kosong, berarti kita harus dicari di dalam bab 3 itu pasal terakhirnya pasal berapa. Kemudian di dalam bab 5 pasal awalnya tuh pasal berapa. Itu kita cari di situ. Nah, di situ akan terlihat memang ini acak-acakan. Ini undang-undang dasar dia bikin nggak sesuai dengan prinsip-prinsip legal drafting, nggak ada. Jadi ini semau-maunya dibuat. Pokoknya yang penting
ada pasar bebas gitu kan. Yang penting ada pasar bebas. Karena lihat fokusnya apa? Ada pilpres, ada pilkada, ada pasar bebas. Itu yang dijadikan fokus oleh mereka, yang lainnya nggak penting. Nah, karena ini sepertinya seolah-olah ini pesanan, maka si pemesan kan itu nggak mengerti hukum. Bisa saja dia cuma sekolah manajemen, bon A, bon B, memegang buku. Mana dia ngerti? Kan banyak sekarang orang-orang memegang buku, memimpin negara ini. Dia mana ngerti hukum? Dia nggak ngerti si tukang pegang buku itu. Dia cuma mesen aja. Kalau bisa, ini nanti ada pasar bebasnya ya. Kalau gitu. Kalau bisa ada demokrasi ekonominya. Itu salah. Dalam arti mereka harus memberi penjelasan untuk istilah-istilah seperti ini. Mereka tidak mengganggu penjelasan. Dan penjelasan itu tetap berduduk di dalam lembaran negara, di samping pembukaan. Jadi dalam lembaran negara yang ada pembukaan Undang-Undang 45, kemudian penjelasan Undang-Undang 45, batang tubuh tidak ada. Tetapi yang lengkap itu nanti di dalam Berita Negara tahun 46 mengenai putusan dari PPKI itu lengkap, itu dia semuanya ada. Tapi kalau yang terbaru ini setidaknya tahun 2004 itu yang ada penjelasan dan mukadimah pembukaan. Mereka tidak buat penjelasan, nggak boleh. Istilah-istilah apalagi istilah yang dimengerti hanya kalangan terbatas, oleh kalangan pebisnis kagak punya modal, oleh kalangan bisnis yang modalnya akses. Kalau zaman dulu, zaman tahun 50 disebut pedagang akten tas, karena yang dia bawa cuma akten tas aja. Istilah sekarang ransel atau apa yang dia bawa ke sana kemari, kantor pun nggak punya. Ini orang-orang yang memberi masukan, saya sangka, kepada para MPR ini. Jadi dia itu tidak punya sikap hisrok, tidak ada jiwa hukumnya. Karena dalam dia bisnis sehari-hari juga nggak pakai hukum kok. Bagaimana? Ya kan? Ini kita harus mencari dasar di mana terjadinya kecelakaan ini. Kecelakaan ini terjadi adalah pimpinan MPR tidak mengerti legal drafting. Sekjen DPR sengaja atau tidak sengaja tidak membantu pimpinan MPR. Itu yang bisa saya katakan. Ini terjadi ini. Sehingga sebenarnya kalau kita merujuk kepada asas pemberlakuan hukum, ini nggak bisa berlaku. Ini diberlakukan oleh apa? Oleh kekuatan politik. Sekarang semua begitu. Semua begitu. Orang merasa lebih tinggi dari hukum. Ya, itu bagaimana dengan nasib dari putusan 44 Mahkamah Agung, kan itu harusnya berlaku. Secara hukum itu udah satu ketentuan hukum kok, dan sudah berlaku, tapi tidak diberlakukan secara politik, tidak berjalan itu, sehingga seolah-olah lembaga KPU bisa menantang-nantang Mahkamah Agung. Ini persoalan kita. Nah, oleh karena itu saya kira kalau ditanya apakah pengadilan negeri itu berwenang. Karena ada barang siapa itu. Siapa saja bisa diseret ke pengadilan kalau merugikan kepentingan orang ramai. Ini kan merugikan kepentingan orang ramai. Kita nggak punya pegangan. Apa pegangan kita? Nggak. Lantas undang-undang, peraturan perundangan yang diturunkan dengan merujuk undang-undang palsu, itu jadi palsu semua. Menjadi palsu semua. Jadinya nggak bisa juga dipegang seluruh peraturan perundangan yang dilahirkan dengan merujuk kepada Undang-Undang Dasar 45 yang palsu. Ini persoalan kita serius, ini persoalan hukum, inilah yang mendasar. Yang mekanisme kemasyarakatan berlangsung atau diatur oleh bukan undang-undang, tapi diatur oleh politik. Dari sejak 2002, ya kan, sampai sekarang ini, itu yang atur adalah mekanisme politik. Nah, celakanya itu nggak bisa dipegang. Kalau mekanisme politik tergantung orang-orangnya. Kita nggak bisa memegang. Kalau hukum bisa kita pegang. Misalnya begini, zaman Pak Soeharto, dia membuat Reperita, rencana pembangunan 5 tahun. Kemudian Bappenas melakukan breakdown setiap tahun anggaran. Dibuatlah rencana pembangunan, rencana APBN tahun sekian. Itu Bappenas.
lalu di-oke oleh pemerintah, oleh presiden, dihantar ke DPR untuk disahkan atau untuk dikoreksi oleh DPR. Jadi kalau kita lihat, loh, kenapa Pak Harto membangun jembatan di kota Anu sepanjang Anu, itu bisa kita soal. Karena pada waktu itu tugas daripada DPR adalah menyoal kebijakan pengeluaran uang. Kita tidak ikut mengeluarkan uang kayak sekarang. Kagak ada, bokek dah anggota DPR zaman dulu. Saya naik bus kok. Saya naik bus itu. 10 tahun jadi anggota DPR, saya naik bus. Sayuti Malik juga naik bus, kok banyak yang naik bus. Kita bokek berat. Itu zaman ya. Apa namanya? Kenapa tidak diselesaikan masalah-masalah seperti ini? Apa rujukan kita untuk apa namanya itu pindah ibu kota? Kan nggak ada rujukan hukumnya. Ya kan, dipidatoni. Iya, dipidatoni ibu kota mau pindah. Kok kagak jadi pindah, kagak dipidatoni? Itu yang bisa heran. Mestinya kan nggak jadi pindah juga dipidatoni. Ini nggak dipidatoni, kapan dipidatoni? Ya kan, tahu-tahu pada hilang aja. Perancang pindah ibu kota pada hilang. Semuanya itu terjadi. Juga kereta api cepat, ya kan? Tujuannya makin pendek, ya kan, dari Bandung sekarang tinggal Cikarang doang. Nah, Cikarang kita ngapain naik kereta api cepat, naik sepeda juga nyampe, ya kan? Ini yang nggak ada pegangan. Kalau zaman Pak Harto, untuk perbandingan, kita tidak memuja Pak Harto sebagai perbandingan, itu dia mesti ada rujukannya. Misalnya dia memperluas daerah di Bandung, katakanlah di daerah Bandung Timur barangkali, ya kan, yang diperluas itu rencana daerah dirumuskan oleh Bapeda. Bapeda tidak boleh menyimpang dari Bappenas. Bappenas tidak boleh menyimpang dari Repelita. Begitu. Nah, sekarang nggak ada. Bappenas juga kagak tahu ada jalan layang ke sono kemari, ya kan? Nggak tahu sampai sekarang apa kalong-kalong kelelawar pada hilang, dia takut kepentok. Dulu yang indah kalau sore hari kan kita ngeliat kelelawar, kalong-kalong kan? Iya. Kalong-kalong sekarang pada minggir, dia takut kepentok jalan layang. Dan yang ada tinggal di pesisir. Iya. Tapi di pesisir nggak, Tanjung Priok udah penuh dengan jalan layang. Iya. Kepentok juga dia. Akhirnya cuma di Pulau Seribu main itu. Nah, ini jadi artinya ini kan menyangkut kepentingan umum. Untuk menyangkut kepentingan umum nggak bisa kekuasaan negara diatur tanpa undang-undang dasar. Ini tanpa undang-undang dasar secara hukum nggak ada, karena nggak ada dalam lembaran negara. Nggak ada dalam lembaran negara itu. Sama sekali nggak ada, dan ini nggak terjadi di dalam sejarah. Sejak Hammurabi abad ke-18 sebelum Masehi, asas pemberlakuan itu sudah ada. Jadi ketika dia membuat hukum Hammurabi itu dalam 17 tablet, 17 prasasti ditempatkan di bukit-bukit Persia Utara, itu dianggap seluruh orang Babylon itu sudah tahu. Nggak bisa nggak tahu, nggak bisa kalau ditangkap. Misalnya hukumnya begini ya, salah satu bunyi hukum Hammurabi. Jikalau istri engkau malam hari tidak mau engkau ajak bersetubuh, paginya engkau bawa dia ke tepi sungai Efrat atau Tigris, engkau cemplungin dia. Gitu. Iya. Jadi si laki yang nggak tega nyemplungin bininya nggak bisa bilang saya belum tahu tuh ada hukum, nggak bisa, karena udah asas pemberlakuan udah berjalan, udah ada dipasang di Persia Utara, bukan di kolong tempat tidur Hammurabi ditaruhnya di situ. Ini asas pemberlakuan hukum sudah ada, harus ditaati, harus dilaksanakan. Sehingga kita lihat pagi hari di tepi sungai Tigris dan Efrat orang pada rame, bahkan ada yang kagak keburu sarapan, mau lihat ada perempuan mana lagi yang bakal dicemplungin kan begitu. Rame orang pada jongkok gitu kan. Jadi ini perlunya, dia tidak ada, nggak bisa, harus ada asas pemberlakuan hukum. Maka seperti ketentuan DPR, kalau presiden nggak naikkan dalam 30 hari itu undang-undang dianggap berlaku, nggak bisa. Asas pemberlakuan undang-undang harus ditempatkan dalam lembaran negara, nggak bisa. Kenapa putusan-putusan mengenai persoalan terbatas dan sebagainya diumumkan dalam berita negara?
Harus loh. Kalau nggak, dari mana kita tahu dia itu badan hukum? Jadi pada intinya semua pengadilan berwenang. Bahkan perbuatan melanggar hukum itu banyak ditampung di dalam teks hukum, tapi sebanyak apapun yang ditampung dalam teks hukum, lebih banyak lagi yang tidak ditampung. Tetapi itu bukan berarti itu tidak bisa diadili. Disitulah imajin kreativitas dari para pakar ahli hukum yang bertugas di pengadilan. Dia ini ada masalah ini, bagaimana? Ya kan, kasus layangan putus, hajar mata ibu-ibu lagi liwat, kena arku layangan, bambunya kena kecolok tak. Ini pidananya kagak ada nih, kita ngurus layangan, kagak bisa. Nggak bisa dibilang mana pidananya. Bawa ke pengadilan dulu. Apakah orang itu sengaja mutus layangannya putus, colok mata tuh ibu atau enggak? Ya, pengadilan yang mengurus, nggak bilang pengadilan nggak bisa mengatakan nggak berbeda. Kita ini kagak ngurusin layangan, itu kan persoalan anak kecil. Kita ini udah ada umur, nggak bisa ngomong begitu dia. Tetap diadilin itu. Apalagi ini masalah apa namanya yang menyangkut kehidupan rakyat Indonesia. Itu harus jelas. Kita ini sekarang nggak punya undang-undang dasar. Bagaimana sama juga partai nggak punya anggaran dasar, ya kan? Anggaran dasar partai orang masih ada, tapi wallahu alam apa di Lombok enggak gitu ya. Paling enggak kan di dalam anggaran dasar partai atau ormas ada pasal yang mengatur tentang uang iuran anggota. Tapi apa dikutip tuh uang iuran anggota? Tidak. Misalnya gitu. Jadi karena itu saya kira kita bismillah aja, ya kan. Langkah sudah dihayun, orang juga sudah banyak tahu mengenai bahwa undang-undang palsu itu diajukan, diperkarakan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena mengandung indikasi pemakaian judul itu dipalsukan, ya kan? Judulnya adalah apa namanya Undang-Undang Dasar 45, tapi isinya tidak. Karena antara lain aja yang mencolok bab 4-nya kosong. Itu termasuk pemalsuan memang. Misalnya saya ngerokok merek tertentu, saya nggak sebut deh ya. Kalau saya beli rokok merek tersebut kan isinya harus begitu, harus sama. Kalau nggak kan ini pemalsuan, kan begitu ya. Jadi saya kira dari saya sebagai pengantar itu saja dulu ya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara dan saudari-saudari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.